Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 5A yang pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan tugas pada mata kuliah Jaringan Enterprise yang berjudul Implementasi Jaringan Enterprise. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan saya sendiri atas nama Putu Enilia Utari dengan NIM 22150911016 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iputu Aryafi Denanta dengan NIM 2215091079 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Gede Angga Putra Pratama dengan NIM 2215091093. Oke, baik. Adapun pembahasan yang akan kami bahas yaitu mengenai yang pertama perencanaan jaringan yang terdiri dari topologi jaringan dan pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak. Lalu ada instalasi dan konfigurasi layanan jaringan yang terdiri dari web server, database server, FTP, server, SSH, dan tunneling. Lalu yang terakhir ada pengujian layanan jaringan yang terdiri dari web server, database server, FTP, server, SSH, dan tunneling. Baik, langsung saja izinkan saya untuk membahas pembahasan pertama mengenai perencanaan jaringan. Yang pertama mengenai topologi jaringan. Oke, baik. Jadi, mengenai topologi jaringan, kami menggunakan topologi star. Nah, topologi star ini kami pilih dalam penugasan ini karena memberikan kontrol terpusat yang memungkinkan setiap cabang perusahaan terhubung langsung ke server utama melalui router. Mengingat bahwa pada penugasan kali ini adanya dua cabang perusahaan yang terletak di kota yang berbeda. Nah, hal ini memastikan setiap cabang memiliki akses yang cepat dan stabil ke layanan web server dan database server tanpa harus bergantung pada jalur komunikasi antar cabang. Nah, selain itu, jika terjadi masalah di salah satu cabang, cabang lainnya tidak akan terpengaruh. Nah, meningkatkan keandalan dan efisien jaringan juga. Nah, keunggulan lain adalah kemudahan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan jaringan seiring pertumbuhan perusahaan. Bisa dilihat pada layar yaitu terdapat pada topologi star ini dimulai dari yang pertama yaitu pada cloud, gambar cloud di sana. Nah, cloud berfungsi sebagai eh, hal yang menghubungkan seluruh elemen dalam topologi. Ini memungkinkan komunikasi antara dua cabang perusahaan yaitu router 5 dan router 6 yang ada pada screen. Lalu ada satu router utama yang terhubung ke web server dan database server, di mana router utama itu terletak di di atas cloud. Nah, router ini bertugas menghubungkan layanan di kedua server dengan kedua cabang perusahaan melalui cloud. Dengan ini, web server dan database server dapat diakses dari kedua cabang. Lalu ada server yang terdapat dua server di atas router tadi. Jadi di sana ada web server yang bertanggung jawab untuk menyediakan layanan website perusahaan. Lalu ada database server yang menyimpan dan mengelola data perusahaan yang dapat diakses oleh cabang-cabang. Nah, lalu ada router 5 dan router 6 yang ada di bawah cloud, di mana ini mewakili dua cabang perusahaan yang terhubung melalui cloud ke router utama. Nah, setiap cabang dapat mengakses layanan web server dan database server melalui jaringan ini. Lalu, setiap cabang perusahaan terhubung ke router melalui switch, dapat dilihat pada layar, yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat-perangkat lokal di cabang seperti komputer dan lain-lainnya. Nah, lalu pembahasan selanjutnya mengenai perangkat keras dan perangkat lunak dengan layanan jaringan sebagai berikut. Yang pertama yaitu web server. Nah, web server ini adalah server yang berfungsi untuk menyimpan dan menyajikan konten web seperti HTML, CSS, JavaScript kepada pengguna melalui jaringan atau internet. Nah, dalam konteks tugas ini, web server ini digunakan untuk mempublikasikan website perusahaan agar dapat diakses dari kedua cabang. Nah, untuk web server yang kami gunakan, perangkat lunaknya yaitu APC2. Lalu ada database server, adalah server yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengelola, dan menyediakan akses ke data yang disimpan dalam bentuk basis data. Dalam implementasi jaringan enterprise ini, database server ini digunakan untuk mengelola data perusahaan yang dapat diakses oleh kedua cabang perusahaan. Nah, perangkat lunak pada database yang kami gunakan pada penugasan kali ini adalah MySQL.
Lalu selanjutnya yaitu FTP adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer file antar komputer dalam jaringan. Nah, dalam jaringan enterprise ini, FTP ini server yang diperlukan untuk memungkinkan pertukaran file secara aman antara cabang di kota A dan di kota B. Nah, dengan FTP ini, pengguna di setiap cabang dapat mengunggah dan mengunduh file baik secara internal maupun melalui akses jarak jauh dengan menggunakan aplikasi FTP client. Nah, untuk FTP sendiri kami menggunakan perangkat lunak FileZilla. Lalu ada SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengakses server secara aman dari jarak jauh. SSH memungkinkan administrator untuk mengelola, mengkonfigurasi, dan memonitor server secara transkripsi. Nah, dalam tugas ini, SSH digunakan untuk mengakses web server, database server, dan FTP server dari cabang yang berbeda untuk keperluan administrasi tanpa harus berada di lokasi fisik server. Nah, dengan menjaga keamanan melalui enkripsi. Nah, untuk perangkat lunak SSH-nya kami menggunakan PuTTY. Nah, lalu pembahasan selanjutnya mengenai instalasi dan konfigurasi layanan akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan untuk proses instalasi dan konfigurasi dari layanan dari jaringan enterprise dua cabang perusahaan, di mana saya akan melakukan instalasi dan konfigurasi FTP, SSA, dan Apache 2. Nah, di sini langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan instalasi FTP dengan melakukan sintaks yaitu sudo apt install psvtpd. Saatnya melakukan perintah yaitu cp slash etc slash svtvd slash dot config dot com slash Soalnya itu melakukan sintaks cp slash etc slash pstvd.com slash etc slash pstvd.config.backup. Ya, yaitu
Nah, langkah selanjutnya itu melakukan nano. Nah, di sini kan kita akan mengganti di bagian write enable dengan melakukan comment. Selanjutnya pada bagian curhat local user kita akan comment, curhat list enable comment dan yes diganti no. Dan pada checkout file kita akan comment juga, ls kita akan comment dan kita akan menambahkan sebuah teks di paling akhir. Dan kita mensimpannya dan kita kembali. Selanjutnya kita akan restart FTP-nya dalam sintaks itu systemctl restart PSP3D dan kita melakukan cek status untuk PSP3D-nya. Nah, di sini untuk FTP-nya sudah aktif. Kita akan melakukan login ke FTP dengan melakukan sintaks FTP localhost. Sebelumnya kita harus melakukan IP untuk mengecek IP pada layanan kita yaitu 10.23.3.92. Kita masukkan username-nya dan password. Nah, di sini kita sudah bisa login untuk FTP-nya. Dan kita bisa membuka versi LIA. Kita masukkan localhost dan login ke versi LIA-nya. Ini kita masukkan IP yang tadi kita telah dapatkan yaitu 10.23.3.92 username-nya dan password. Nah, connect. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan koneksi ke FTP dan kita sudah bisa melakukan transfer file antara klien dan klien server dan klien. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk instalasi dari Apache 2 dan OpenSSL. Kita exit terlebih dahulu. Kita akan melakukan instalasi Apache 2.
Selanjutnya kita melakukan instalasi OpenSSL. Nah, untuk install Apache 2 dan OpenSSL-nya sudah selesai, kita akan bisa mengecek status dari Apache-nya. Nah, di sini sudah terdapat Apache di sistem dan SSL. SSA juga sudah terdapat di sistem. Nah, demikian untuk instalasi pada bagian FTP, SSA, dan Apache Dual. Untuk instalasi dan konfigurasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan instalasi dan konfigurasi mengenai MySQL dan web server yang tadi agar terkonek satu sama lain. Yang itu di mana web server juga akan menggunakan MySQL sebagai database server agar dapat mengolah data. Di sini pertama saya akan masuk ke super user. Selanjutnya saya akan melakukan apt update untuk mengupdate directory. Setelah apt update, selanjutnya kita akan melakukan install MySQL.
Setelah kita melakukan instalasi MySQL, kita cek terlebih dahulu apakah sudah bisa masuk ke MySQL dengan perintah MySQL new root intake. Nah, saya sudah berhasil ke MySQL. Selanjutnya kita akan masuk ke direktori MySQL untuk melakukan konfigurasi bind dengan IP 0000 dengan perintah kita keluar dari super user dia nama di mana slash etc slash MySQL slash MySQL dot config dot d slash MySQL d dot cnf. Nah, sini kita akan melakukan perubahan dari bind address yaitu dari 127.0.0.1 menjadi 0.0.0.0.0. Setelah itu Ctrl S untuk save dan Ctrl X untuk keluar. Selanjutnya kita melakukan restart dari MySQL. Setelah restart, kita masuk kembali ke MySQL. Setelah kita masuk di sini, kita akan lanjut untuk membuat username baru. Nah, setelah query oke, selanjutnya kita akan mengedit bahwa user ini bisa diakses di mana saja dengan perintah run all privilege. Nah, setelah query oke, kita exit. Lanjut kita masuk kembali sudo mysql min-u dengan user yang sudah kita buat tadi. Berhasil masuk. Setelah itu kita membuat database untuk yang akan digunakan di web server nantinya.
Setelah itu kita use database yang sudah kita buat. Nah, setelah kita use, selanjutnya kita akan membuat tabel dari mahasiswa. Setelah query oke, selanjutnya exit. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah ada tabel tersebut. Tabel mahasiswa sudah ada dan coba kita lihat. Tabel sudah berhasil dibuat, selanjutnya kita keluar. Nah, selanjutnya kita melakukan SSH dari yang sudah dikonfigurasi untuk web server. SSH dan username dari Kali Linux. Add dan IP. Masukkan password dan password dari Kali Linux. Nah, di sini kita sudah berhasil dari Kali Linux. Di Kali Linux ini kita akan eh, install Apache 2 yang sudah terinstall tadi dan kita akan mengkonfigurasikannya. Untuk Apache 2 masih belum aktif, kita start Apache 2. Kita cek kembali statusnya. Nah, di sini Apache 2 sudah aktif. Saatnya kita akan melakukan konfigurasi web server kita. Karena di sini sudah ada file dari web kita. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi dengan masuk ke S, masuk ke download, kita cek. Nah, di dalam folder download itu sudah ada folder tabel simple yang dimana di situ adalah ada dari web kita. Selanjutnya kita masuk ke cd var www.html. Selanjutnya kita masuk pada folder tabel simple. C- Nah, di situ sudah terdapat tabel simple. Kita langsung cd simple. Yang sudah masuk ke directory tabel simple. Selanjutnya kita ls kembali. Di sini ada beberapa file
yaitu ada tabel PHP, style CSS-nya, dan hapus PHP, gaya CSS, dan terakhir ada create PHP. Kayaknya kita akan masuk ke tabel PHP. PHP. Nah, pada tabel PHP ini kita ganti IP menggunakan IP yang sudah tadi kita buat dari Ubuntu, dan username-nya. Username dan password ini kita masukkan dari yang sudah kita create bersama DB name, itu database name. Selanjutnya untuk IP. Nah, jika sudah, fungsi dari masukkan host, username, dan password dan DB name tersebut itu agar web server dapat connect melalui IP tersebut dan username tersebut ke MySQL yang sudah kita buat di Ubuntu. Misalnya kita save, kita buat. Selanjutnya kita masuk ke file yang kedua, yaitu ada create PHP. Ini juga kita ganti host, username, dan DB name kita. Nah, itu kita S, Ctrl X. Nah, jika sudah, kita exit kembali untuk memastikan bahwa IP tersebut benar. IP dari Ubuntu yaitu 10.23.2.235. Kita ganti kembali karena salah. Siapa? Dan yang coba kita cek IP. Kita cek pada browser Windows sebagai klien. Kita coba cek dengan akses IP. Nah, ini sudah mau connect, tetapi belum melakukan tunneling. Kita hanya bisa dari Windows connect ke IP dari web server.
Selanjutnya, sekian pembahasan dan konfigurasi dari saya. Selanjutnya akan dikonfigurasikan dengan tunnels dari teman saya Arya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan proses tunneling dari web server yang sebelumnya telah dibuat. Di sini kita akan menggunakan putih untuk melakukan tunnelingnya, di mana kita akan memasukkan hostnya itu yang IP tadi dari web server yaitu 10.23.3.92 dan kita akan menambahkan di tunnels yaitu source port-nya itu 80 dan localhost titik 280. Kita add dan kita open. Dan di sini kita akan melakukan login dengan username di Linux. Nah, kita sudah berhasil login di Kali Linux atau di web servernya tadi. Selanjutnya kita akan mengakses web server yang telah dibuat tadi mulai IP, handling dan cara itu localhost 280 slash tabel simple slash tabel php. Nah, kita sudah berhasil menampilkan tabel mahasiswa yang telah dibuat tadi. Tambah mahasiswa di sini, misalnya Arya, NIM 22 15 09, Prodi SI, dan simpan. Nah, di sini data telah berhasil disimpan dan kita bisa melihat datanya. Dan di sini data telah berhasil ditambahkan dan terlihatnya. Ini merupakan bagian dari penjelasan dan link dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik itu dia tadi presentasi dari mata kuliah jaringan enterprise yang berjudul Implementasi Jaringan Enterprise. Kami memohon maaf apabila adanya kekurangan atau kesalahan baik dari perbuatan maupun perkataan selama berjalannya presentasi tadi. Saya mewakili rekan-rekan lainnya mengucapkan terima kasih dan saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.